Saya Aima, saya kali ini akan menceritakan sebuah novel berjudul Lepas Murai. Jadi Lepas Murai ini dia itu adalah karya dari Marcel Aimé yang dirilis pada tahun 1943. Jadi itu di Lepas Murai ini dia tuh terdapat beberapa bagian cerita, 10 bagian cerita. Yang cerita pertamanya itu judulnya ya Lepas Murai sendiri. Jadi Lepas Murai itu ceritanya tentang seorang pegawai kantor bernama Ducie yang hidupnya biasa aja dan membosankan banget dan penuh aturan. Suatu hari tanpa sebab yang jelas, ia menyadari bahwa dirinya punya kemampuan aneh. Ia bisa menembus tembok. Awalnya Ducie bingung dan kaget, tapi lama-lama ia terbiasa. Kemampuan itu ia pakai buat hal-hal sepele lalu makin berani. Ia bisa masuk ke ruangan terkunci, keluar dari tempat manapun, bahkan melarikan diri dari polisi. Karena kemampuannya itu, ia jadi terkenal sebagai sosok misterius yang diculiki garpu-garpu dalam bahasa Prancis. Kalau dalam bahasa Indonesia, penjahat yang tak pernah bisa ditangkap. Di sisi lain, Dutie juga jatuh cinta kepada seorang perempuan cantik yang sudah menikah dengan pria kasar dan pencemburu. Setiap malam saat suami perempuan itu pergi dan menguncinya di kamar, Dutie menembus tembok untuk menemuinya. Mereka menjalani hubungan rahasia di dalam kamar tersebut. Suatu hari, Ducie mengalami sakit kepala dan tanpa sadar meminum obat yang sebenarnya menghilangkan kekuatan menembus tembok. Malam itu, ketika ia seperti biasa menembus tembok untuk menemui kekasihnya, kekuatannya tidak bekerja sepenuhnya. Ia terjebak di dalam tembok dan tidak bisa keluar lagi. Sejak saat itu, Ducie terperangkap selamanya di dalam dinding. Orang-orang yang lewat di malam hari kadang mendengar suara rintihan dari tembok, tapi mengira itu hanya suara angin. Hanya satu orang, temannya sang pelukis yang namanya Jean Paul, yang tahu kebenarannya dan kadang datang untuk memainkan gitar demi menghiburnya. Yang kedua yaitu adalah judulnya Les Sabines. Les Sabines menceritakan tentang Sabine, seorang perempuan biasa yang tinggal di Montmartre dan memiliki kemampuan luar biasa, yaitu don d'ubiquité, kemampuan untuk berada di beberapa tempat sekaligus pada waktu yang sama, baik secara fisik maupun mental. Sabine sudah menikah dengan Antoine Lemurier, seorang pegawai kantor yang baik tetapi sangat polos. Demi menjaga keterangan rumah tangganya, Sabine merahasiakan kemampuannya dan hanya menggunakannya saat sendirian. Namun, hidupnya berubah ketika ia jatuh cinta pada Théorème, seorang pelukis muda yang egois dan miskin, tetapi penuh pesona. Dengan kemampuan ubiquité-nya, Sabine menjalani dua kehidupan sekaligus, yaitu yang pertama sebagai istri Lemurier dan sebagai kekasih Théorème. Hubungan ini berlangsung lama dan membuat Sabine hidup dalam kebahagiaan yang terbelah. Ketika Théorème mengalami kesulitan ekonomi, Sabine bahkan mengorbankan dirinya dengan menikahi Lord Dudbury, seorang bangsawan Inggris yang kaya, demi membiayai kehidupan dan karir Théorème. Namun, hidup Sabine semakin rumit. Ia mulai membelah dirinya menjadi banyak versi dan menikah dengan berbagai pria di berbagai belahan dunia. Perlahan-lahan, hasrat, cinta, dan identitas Sabine kehilangan kendali. Ia terjerumus dalam kehidupan penuh hubungan dan keinginan tanpa batas. Di tengah kekacauan itu, satu Sabine tetap tinggal bersama Lemurier, perawatnya dengan setia, bahkan ketika saat ia jatuh miskin dan sakit. Ironisnya, justru Sabine yang paling setia ini hidup dikelilingi oleh ribuan versi dirinya yang tenggelam dalam dosa dan kenikmatan. Cerita ini menunjukkan bagaimana kemampuan luar biasa tidak hanya membawa kebahagiaan,
melainkan memperbesar konflik batin, rasa bersalah, dan kehampaan. Les Sabine adalah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan kehancuran identitas akibat keinginan manusia yang tak pernah puas. Lalu yang ketiga adalah judulnya La Carte. La Carte itu ceritanya tentang seorang pegawai kecil yang hidupnya tuh biasa aja dan nyaris gak berarti di mata orang lain. Suatu hari ia memperoleh sebuah kartu ajaib, La Carte, yang memberinya kekuasaan administratif absolut. Dengan kartu itu, semua aturan, larangan, dan hierarki langsung tunduk padanya. Awalnya, kekuasaan ini terasa menyenangkan. Tokoh utama bisa memerintah siapapun, membatalkan keputusan, dan memaksakan kehendaknya tanpa perlawanan. Orang-orang yang sebelumnya meremehkannya kini takut dan patuh. Dunia yang dulu menekannya sekarang berbalik arah. Namun, seiring waktu, kekuasaan tersebut mengasingkannya. Semua relasi berubah jadi hubungan takut dan kepura-puraan. Tak ada lagi percakapan jujur, tak ada persahabatan, yang ada hanyalah kepatuhan yang kosong. Tokoh utama mulai sadar bahwa kekuasaan mutlak tidak hanya memberi kebahagiaan, justru menciptakan kesepian dan kecurigaan. Lebih parahnya lagi, kartu itu membuatnya terjebak dalam logika kekuasaan yang tidak bisa dihentikan. Ia nggak bisa kembali lagi jadi orang biasa karena dunia sudah melihatnya sebagai figur otoritas. Identitasnya menyatu dengan kartu tersebut. Tanpa kartu, ia bukan siapa-siapa. Namun dengan kartu, ia kehilangan kemanusiaannya. Akhirnya, La Carte menunjukkan ironi besar. Kekuasaan yang seharusnya membebaskan justru memenjarakan. Cerita ini mengkritik sistem birokrasi dan otoritas buta, serta memperlihatkan bahwa dominasi absolut menghancurkan relasi manusia dan diri sendiri. Lalu yang keempat adalah Le Décret. Le Décret menceritakan tentang sebuah keputusan resmi pemerintah yang diumumkan secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan logis. Isi dekret itu absurd, tetapi karena berbentuknya hukum tertulis dan memiliki cap otoritas, seluruh masyarakat wajib mematuhinya. Tokoh-tokoh dalam cerita awalnya bingung dan keberatan, namun mereka tetap menyesuaikan hidup dengan aturan baru tersebut. Yang menarik, tidak ada kekerasan fisik, kekuasaan bekerja melalui bahasa administratif. Kata-kata dalam dekret cukup untuk mengubah kebiasaan, pikiran, bahkan akal sehat orang-orang. Seiring waktu, masyarakat berhenti mempertanyakan alasan dekret itu ada. Mereka mulai mencari justifikasi sendiri, bahkan membela aturan yang jelas-jelas merugikan mereka. Yang dulunya tidak terasa masuk akal, perlahan dianggap normal dan wajar. Cerita ini menunjukkan bahwa kekuasaan paling efektif bukan yang memukul, tetapi yang menetapkan norma. Dengan satu teks resmi, kebebasan individu bisa ditiadakan dan absurditas bisa disamarkan dengan kewajaran hukum. Di akhir cerita, dekret tetap berlaku, dan yang berubah bukan aturannya, melainkan cara manusia berpikir. Le Décret menjadi kritik tajam terhadap birokrasi modern dan ketaatan buta pada aturan, sekaligus peringatan bahwa hukum tanpa akal sehat bisa lebih berbahaya daripada kekacauan. Yang kelima yaitu adalah Le Proverbe. Le Proverbe bercerita tentang seorang pria bernama Martin, pegawai biasa yang hidupnya datar, patuh aturan, dan gak pernah macam-macam. Prinsip hidupnya simpel banget, yaitu peribahasa itu benar dan harus dipegang teguh. Buat Martin, pepatah bukan cuma nasihat, tetapi dia juga sebagai hukum hidup. Masalahnya mulai muncul ketika peribahasa-peribahasa itu benar-benar terjadi secara harfiah dalam hidupnya. Setiap kali ia mengucapkan atau memikirkan sebuah pepatah, realitas langsung menyesuaikan diri. Jika ia percaya siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, ya beneran terjadi. Dunia menjadi seperti dikendalikan oleh kalimat klise. Awalnya, Martin merasa aman karena pepatah memberinya kepastian.
Tapi lama-lama hidupnya jadi nggak fleksibel dan absurd. Ia takut bertindak bertindak bebas karena khawatir memicu pepatah lain. Bahasa yang seharusnya membantu manusia memahami hidup justru berubah menjadi penjara logika. Akhirnya, Mark Twain sadar bahwa hidup tidak bisa dijalani hanya dengan rumus dan kalimat warisan masa lalu. Pepatah memang lahir dari pengalaman. Tapi kalau dipercaya secara mutlak, ia mematikan kebebasan berpikir dan bertindak. Le Proverbe menertawakan kecenderungan manusia untuk bersembunyi di balik kata-kata bijak agar tak perlu mengambil tanggung jawab sendiri. Yang keenam, yaitu La Légion de Paul Dev. La Légion de Paul Dev mengisahkan sebuah negeri fiktif bernama Paul Dev, negara kecil yang bangga banget dengan tradisi, sejarah, dan kejayaan masa lalunya. Orang-orang Paul Dev hidup dalam keyakinan bahwa mereka adalah bangsa yang besar, bermoral tinggi, dan unggul dibanding bangsa lain. Meskipun kenyataannya kondisi negara mereka kacau. Cerita disajikan seperti legenda nasional, penuh glorifikasi, pidato heroik, dan kebanggaan kolektif. Tapi di balik itu, Paul Dev digambarkan sebagai masyarakat yang malas berpikir kritis, miskin, tidak produktif, dan tertindas oleh pemimpinnya sendiri. Anehnya, semua penderitaan itu justru dianggap sebagai bukti keagungan nasional. Warga Paul Dev menerima kelaparan, ketertinggalan, dan ketidakadilan sebagai takdir luhur. Mereka lebih sibuk mempertahankan mitos kejayaan daripada memperbaiki hidup nyata. Pemerintah memanfaatkan legenda dan simbol nasional untuk menjaga kepatuhan rakyat tanpa perlu represi terbuka. Cerita ini sebenarnya bukan tentang satu negara, tetapi tentang nasionalisme buta. Marcel Aimé menyindir bagaimana sebuah bangsa bisa terjebak dalam cerita heroik ciptaannya sendiri, sampai lupa bahwa fungsi negara seharusnya membuat rakyat hidup menjadi lebih baik, bukan sekedar merasa bangga. Potongan cerpen yang selanjutnya, yaitu yang ketujuh, berjudul Le Percepteur des Bus. Le Percepteur des Bus bercerita tentang sebuah kebijakan aneh dari pemerintah yang memutuskan untuk memungut pajak istri. Negara kekurangan dana, lalu muncul ide ekstrim. Pria yang dianggap memiliki kelebihan dalam urusan perempuan, entah karena status, usia, atau kondisi tertentu, harus menyerahkan istri mereka kepada negara. Para perempuan yang dipungut ini kemudian didistribusikan ulang kepada laki-laki lain yang dianggap layak atau membutuhkan. Seolah-olah istri adalah barang administrasi, bukan manusia. Prosesnya dijalankan secara resmi, dingin, dan birokratis dengan petugas negara atau si percepteur yang hanya menjalankan aturan tanpa empati. Masyarakat awalnya terkejut, tapi lama-lama menerima kebijakan itu dengan pasrah. Banyak orang memilih patuh daripada melawan, karena semuanya dibungkus dengan alasan kepentingan umum dan keadilan sosial. Pernikahan yang seharusnya urusan pribadi berubah menjadi masalah negara. Cerita ini menunjukkan bagaimana ketika kekuasaan negara masuk terlalu jauh ke kehidupan intim rakyat, manusia bisa kehilangan martabatnya sendiri. Dengan gaya satir yang kejam tapi tenang, Marcel Aimé memperlihatkan absurditas dunia di mana cinta, pernikahan, dan tubuh perempuan direduksi menjadi angka dan peraturan. Potongan cerita yang berikutnya, yang ke-8, yaitu Le Bot de 7 Lieues, bercerita tentang sepasang sepatu ajaib yang memungkinkan pemakainya melangkah 7 lieues atau jarak yang sangat jauh hanya dalam satu langkah. Sepatu ini memberi kekuatan luar biasa. Siapapun yang memakainya bisa berpindah tempat dengan sangat cepat, melampaui manusia biasa. Awalnya sepatu ini tampak seperti berkah. Pemiliknya bisa mengatasi jarak, waktu, dan batas fisik. Tapi lama-kelamaan kekuatan ini justru menimbulkan masalah. Dengan kemampuan bergerak terlalu cepat dan terlalu jauh, manusia kehilangan kedekatan, proses, dan makna perjalanan.
Hubungan antara individu menjadi dangkal. Keputusan diambil tergesa-gesa dan dunia terasa makin kacau. Sepatu ajaib itu akhirnya menjadi simbol kemajuan yang tidak terkendali. Alih-alih membawa kebahagiaan, kemudahan ekstrim justru membuat manusia terasing dari sesamanya dan dari dirinya sendiri. Apa yang seharusnya mempermudah hidup malah mempercepat kehancuran nilai-nilai manusiawi. Cerita ini tidak berakhir dengan hukuman besar atau tragedi spektakuler, tapi dengan kesadaran pahit. Tidak semua kemajuan adalah kemajuan, dan tidak semua kekuatan layak digunakan tanpa batas. Cerpen yang ke-9 adalah berjudul L'Huissier. L'Huissier bercerita tentang seorang jurusita atau huissier yang datang ke rumah seorang pria untuk menyita barang-barangnya karena hutang. Seperti biasa, semuanya dilakukan secara resmi, kaku, dan prosedural. Sang huissier tidak peduli pada kondisi pribadi si penghuni rumah. Yang penting tugasnya harus dijalankan. Masalahnya, semakin lama pemeriksaan berlangsung, semakin jelas bahwa hampir tidak ada apapun yang bisa disita. Rumah itu kosong, miskin, dan menyedihkan. Semua benda yang ada nyaris tak bernilai. Namun, karena kewajibannya menuntut hasil, huissier tetap memaksa menemukan sesuatu untuk dicatat dan disita. Situasi menjadi makin absurd ketika huissier mulai mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya tidak bisa disita. Kehidupan pribadi, martabat, bahkan keberadaan si pemilik rumah itu sendiri. Hukum dan administrasi berjalan terus, meskipun sudah jelas bahwa secara manusiawi tindakan itu kejam dan tidak masuk akal. Cerita ini menunjukkan benturan antara hukum yang dingin dan realitas manusia. Huissier bukan digambarkan sebagai penjahat, tapi sebagai roda kecil dalam sistem yang lebih besar, yang memaksa orang menjalankan tindakan tidak manusiawi atas nama aturan. Lalu sampailah pada di akhir bagian cerita, di akhir bagian novel. Di akhir novel itu bagian ceritanya menceritakan tentang Ong Natongdong yang mengisahkan tentang seseorang atau sekelompok orang yang hidupnya itu terjebak dalam penantian. Mereka menunggu sesuatu yang katanya akan datang, keputusan, perubahan, kabar, kesempatan, tapi semuanya itu gak pernah benar-benar datang. Selama menunggu itu, hidup mereka benar-benar berhenti total. Mereka tidak benar-benar bertindak, tidak benar-benar pergi, dan juga tidak hidup. Semua keputusan selalu ditunda dengan alasan yang sama, yaitu tunggu dulu. Waktu terus berjalan, tapi hidup mereka seperti jeda. Yang bikin absurd, penantian ini justru jadi kebiasaan. Menunggu berubah jadi alasan untuk tidak bertanggung jawab atas hidup sendiri. Mereka bahkan mulai menyesuaikan diri dengan ketidakpastian itu, seolah-olah menunggu adalah tujuan hidup, bukan keadaan sementara. Marcel Aimé di sini menyindir soal penantian yang terlalu lama bisa jadi bentuk penyerahan diri. Bukan karena kita nggak bisa bertindak, tapi karena kita memilih untuk tidak bertindak. Harapan dipakai sebagai dalih untuk diam. Akhirnya yang ditunggu tetap tidak datang, dan yang benar-benar hilang justru waktu, kesempatan, dan keberanian. Sejauh ini hanya itu saja yang dapat saya ceritakan mengenai novel yang telah saya baca selama semester 3 ini.